Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara orang Madura sama orang Jawa. Ini dengerin ini cerita. Terjadi di Lampung, di Sumatera. Ada orang juara solawatan itu, lomba solawat itu. Itu menang terus. Akhirnya nasing yang dari kelompok Madura ini selalu kalah. Yang menang kelompok Jawa. Akhirnya kelompok Madura ini datang ke jurinya. Pak juri, kenapa? Orang Jawa itu kalau solawatan kok selalu menang, kenapa? Oh, itu karena suaranya ngelik-ngelik. Tahu kan ngelik-ngelik kayak itu ngelik kalau orang Jawa. Makanya langsung orang Madura ini pulang. Kita sudah tahu rahasianya. Pokoknya kalau kita mau menang, ngalahkan orang Jawa, solawatnya harus ngelik-ngelik. Oh, iya ya nanti. Akhirnya begitu pas hari lomba, nanti kita ngelik ya. Wah, akhirnya begitu naik pegang tangtung, salatullah li salamullah li ala qahali rasulillah li. Kan ngelik-ngelik itu. Salah tamzir. Nah, maulid ini menghasilkan pemahaman terhadap Rasulullah, tapi santri sini nggak pernah denger, santri sini nggak pernah lihat. Maka apa yang dilakukan? Membangun mahabbah pada Rasulullah. Maka ada yang diajarkan sholawatan biar cinta Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Makkah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jantal husaini, Allah marhaban marhaban. Ini santri. Kalau yang santri yang lebih muda lagi sukanya simtud duror. Wassalamun mustamirun kullakini atajandat. Santri muda, santri yang tua, halo ya Nabi, salam alaika. Itu. Makanya ada yang siapa? Rasulullah yang mengatakan, siapa yang membaca sholawat dengan suara sangat tinggi karena cinta kepada aku, nanti dia akan bersamaku di surga. Loh ya, makanya ada cerita. Loh ada cerita. Ini antara orang Madura sama orang Jawa. Ini dengerin ini cerita. Terjadi di Lampung, di Sumatera. Ada orang juara solawatan itu, lomba solawat itu menang terus. Akhirnya nasing yang dari kelompok Madura ini selalu kalah. Yang menang kelompok Jawa. Akhirnya kelompok Madura ini datang ke jurinya. Pak juri, kenapa? Orang Jawa itu kalau solawatan kok selalu menang, kenapa? Oh, itu karena suaranya ngelik-ngelik. Tahu kan ngelik-ngelik kayak itu ngelik kalau orang Jawa. Makanya langsung orang Madura ini pulang. Kita sudah tahu rahasianya. Pokoknya kalau kita mau menang, ngalahkan orang Jawa, solawatnya harus ngelik-ngelik. Oh iya ya nanti. Akhirnya begitu pas hari lomba, nanti kita ngelik ya. Wah, akhirnya begitu naik pegang tangtung, salatullah li salamullah li ala qahali rasulillah li. Kan ngelik-ngelik itu. Salah tamzir. Nah, itu makanya wal jamaah Indonesia indah diajarkan sama ulama gitu. Yang senengannya dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ash
Banten baru ini ulama di Nusantara, nggak usah ribut. Yang suka India, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya, langsung nyantol. Yang sukanya Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, angeliak numpak. Nah, bahwa kita ini menghantarkan mahabbah dengan sholawatan. Makanya sampai ada ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Nana Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Ya Nana. Orang rokok jampi nggak ngerti artinya, akhirnya gue gendero ya Nana. Ini khas Islam di Indonesia, nggak usah protes gayamu lo gitu. Makanya orang-orang sini mampu menghantarkan mahabbah kepada Rasulullah. Hasilnya apa? Orang-orang yang penuh cinta pada Rasulullah. Makanya sholawatan ada yang joget-joget, ada yang anta syamsun, anta badrun. Ini tanda cinta. Cinta itu pasti melahirkan gerakan yang indah. Lihat pacar dari jauh, yes. Cinta Rasul ya nana. Menghasilkan pujian-pujian, anta syamsun anta badrun, dek wajahmu seperti purnama. Sampean protes dengan kalimat cinta dengan bahasa fikih, sampean yang kunslet. Hulu itu berlebihan. Masa cinta kok anta syamsun anta badrun? Kamu tidak mengenal cinta. Kalau bahasa cinta dilihat dari fikih, rusak semua. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah, itu kalau dilihat dari ilmu fikih, ya musyrik. Makanya hati-hati sembian. Lu itu sekarang orang lihat itu musyrik, itu berlebihan. Anta syamsun anta badrun, ya Rabbi bil Mustafa. Lu kalau orang cinta itu, dek, aku ingin sehidup semati bersamamu. Matiku karena matimu, hidupku karena hidupmu. Ayo musyrik tok nih kalimat. Nah, itu makanya jangankan bahasa mahabbah dengan bahasa fikih, Quran dengan Quran kalau tidak dikasih ilmu orang bisa konslet. Siji khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, yang satu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sing siji innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran dengan fikih iso konslet kalau enggak dikasih ilmu. Di dalam Al-Quran tegas la talbisul haqqa bil batil, tapi Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan dalam qawaidul usulnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdhurat, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Apa kita enggak lihat di dalam Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kenapa Ibnu Athaillah Asyakandari nulis hikam pada bait pertamanya, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ora tambahmu konslet sampean. Makanya sekarang banyak orang membicarakan sholawat dengan bahasa menggunakan ilmu fikih, enggak nyambung, malah sampean yang konslet. Bahasa cinta itu bahasa yang enggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu sampean bahas, ya ribut. Masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Loh, itu bahasa cintanya Rabi'ah al-Adawiyah kepada Allah. Sampean berani melakukannya, enggak akan denger aja miris kita. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku tidak butuh sama sekali.
serahkan pada musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat nanti, aku juga gak membutuhkannya, serahkan kepada kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku ya Allah karena aku rindu kepadamu, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean. Enggak berani, ini bahasa cinta. Makanya Rhoma Irama ketika kehilangan kekasihnya punya bahasa cinta yang nggak bisa dibahas. Apa bahasa cintanya Rhoma Irama? Ku tahu rumus dunia, musyrik itu. Masa kamu tahu rumusnya dunia? Oh ya Allah aja. Seorang perempuan ditinggal kekasihnya karena saking cintanya, tidak tanya yang lain tapi langsung tanya kepada Allah, pacarnya ada di mana. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Coba. Makanya kalau sudah berbicara cinta, yang paling mampu menggambarkan adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissatul Anbiya, menjelaskan tentang burung pipit atau manuk emprit. Kalau orang Madura bilang manuk kedi. Burung emprit itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa Nabi Sulaiman ini tahu bahasa burung. Di emprit, apa mas emprit? I love you, pret. Emprit laki-laki langsung naik pitam dan mengatakan, "Dek emprit, aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku porak-porandakan kerajaan Sulaiman ini. Kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu." Malu emprit sing segini gitu. Nabi Sulaiman yang mendengar betapa heroiknya kisah cintanya burung emprit cuman mengatakan satu kalimat, "Walaprit lambemu." Burung emprit itu dengan pedenya mengatakan sambil senyum, "Ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta." Lah ini kita memiliki mahabbah pada Rasulullah seperti ini. Maka Habib Ali Al-Jufri di Makkah sana menyatakan, saya belum pernah ketemu orang-orang yang begitu cintanya pada Rasulullah seperti cintanya orang Indonesia. Artinya apa? Masa depan Islam di dunia nanti akan ada dari Indonesia. Lah itu terjadi karena sholawatan, karena maulid, karena khol. Akhirnya kita ngerti, oh asal usulnya sini. Oh dulu para wali makamnya di sana, khol di sana. Kita ke sana. Akhirnya orang Banyuwangi bisa cinta sama Gresik karena di Gresik ada makamnya Sunan Giri. Bisa mencintai Tuban karena di sana ada sepupunya namanya Sunan Bonang. Bisa mencintai Demak karena di sana ada makamnya Sunan Kalijogo. Akhirnya orang-orang seperti ini akan tumbuh cinta di mana jasad-jasad para gurunya bersemayam. Artinya apa? Secara otomatis dia akan cinta dengan tanah di mana gurunya bersemayam. Inilah landasan dasar cinta tanah air atau hubbul watan minal iman. Maka gak ada santri kok jadi teroris, gak ada. Suruh ngebom Surabaya, gak enak sama makamnya Sunan Ampel. Terus setiap hari ketemu kayak begini rukun. Ada apa-apa ngumpul, ada apa-apa ngumpul. Yang kurang satu makanannya. Ya, nah itu nanti. Ya ini amma ba'du. Ya ini baru muqaddimah saya. Nanti kapan-kapan tak jelasin lagi lebih panjang tentang maulid dan kelanjutannya, tentang bangsa ini seperti apa. Karena wali datang dulu itu beratnya luar biasa. Karena kita bangsa terkuat di dunia, bangsa terkuat di Asia itu Indonesia. Kerajaannya Majapahit.